Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Hendro Purwoko. Kita akan membahas tentang bahasan baru, yaitu kita akan membahas tentang function. Di sini saya akan memberikan 3 contoh function yang sering digunakan ya. Yang pertama, kita akan membuat function tanpa parameter. Contohnya seperti ini. Create function hitung transaksi. Saya kasih underscore dulu di sini. Returns. Nah, hasil keluaran dari function ini tipe datanya adalah integer. Perlu saya buat catatan di sini ya. Di sini pertama kita harus menentukan hasil keluarannya. Terus kode function itu harus diapit dengan begin dan end. Seperti ini. Kemudian kode dibuat di sini. Di sini saya akan membuat sebuah deklarasi ya. Pada deklarasi ini mendeskripsikan bahwa declare itu artinya kita melakukan deklarasi. Add ini ada tanda A seperti ini ya. Add jumlah int karena tipe datanya yang akan kita keluarkan adalah integer. Ini berguna sebagai penampung. Di sini saya akan mengambil sebuah nilai dari tabel yang nantinya akan diletakkan pada deklarasi add jumlah. Jadi saya di sini ambil hasil dan tampung pada variabel jumlah. Saya kasih tanda add di sini. Jadi untuk menampungnya kita harus menggunakan set ya. Saya mengambil view pinjam yang telah kita buat sebelumnya, ini saya copy aja. Kemudian hasilnya kita return. Ya, baik, seperti ini kodenya. Saya ulangi lagi. Kita akan membuat function tanpa parameter. Apa sih parameter? Parameter itu adalah nilai penentu. Jadi di sini kan ada buka kurung tutup kurung ya. Ini kosong karena memang tidak ada parameternya. Nah, apabila kita ingin memberikan parameter, kita bisa menggunakan misalnya add x gitu ya. Dia tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya misalnya varchar misalnya loh ya. Misalkan jumlahnya x gitu. Seperti itu ya kalau pakai parameter. Tapi di sini kita tidak menggunakan parameter. Jadi ini adalah petunjuk pertama ya pada saat pembuatan sebuah function. Di sini ada create function, hitung transaksi, dan ini ada returns-nya itu integer karena kan hasil dari jumlah ini tipe datanya adalah integer. Jadi jangan sampai returns-nya varchar tapi di sini keluarnya integer. Jangan sampai seperti itu. Tapi yang jelas di sini dari namanya saja sudah terlihat bahwa ini kalimatnya hitung transaksi. Berarti kalau yang namanya hitung pasti hasilnya adalah angka ya. Makanya di sini returns int. Di sini saya deklarasi dulu. Apakah perlu menggunakan deklarasi? Enggak juga. Deklarasi itu sama seperti kamu menggunakan bahasa pemrograman lain seperti PHP, Java, dan sebagainya. Hanya saja kalau di SQL, cara menggunakan deklarasi adalah seperti ini. Declare add jumlah int. Artinya ini adalah kita membuat variabel bernama jumlah dan tipe datanya adalah integer. Untuk memasukkan nilai ke dalam variabel jumlah, kita menggunakan set add jumlah. Nah, ini adalah nilai yang dikeluarkan oleh view pinjamnya. Coba ya, sebelum kita membuat function, saya akan coba dulu rumus ini. Caranya di blok aja dulu, kemudian kita execute.
kode yang kita blok. Nah, muncul ya nilainya adalah 6. Jadi harusnya nanti nilai 6 itu ditampung pada variabel jumlah. Ini saya blok dulu untuk membuat functionnya. Saya execute. Sudah berhasil ya. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Baik, untuk menjalankan function yang sudah kita buat, caranya cukup mudah. Cukup select dbo dot caranya seperti ini. Saya execute, hasilnya adalah 6. Apakah perlu pakai S? Tidak juga. Kalau misalnya S yang tidak kita gunakan, maka hasilnya seperti ini. Tidak ada nama kolomnya ya. Jadi ini saya berikan S jumlah. Dan hasilnya muncul jumlah 6. Kita juga bisa menggunakan cara lain misalnya. Seperti ini. Jadi di sini ada tulisannya ya, jumlah seluruh transaksi 6. Seperti itu. Semoga mudah dipahami. Bahasan pertama kita tentang function. Kita akan berlanjut ke bahasan function dengan parameter. Jadi yang kedua ini kita akan membahas tentang dengan parameter. Di sini saya akan membuat contoh bagaimana cara menampilkan informasi dari anggota. Misalnya kita cukup menentukan saja ID anggotanya, nanti akan muncul seluruh informasi tentang anggota. Jadi pada contoh ini saya akan membuat function untuk menampilkan nama anggota berdasarkan ID-nya. Jadi di sini saya selalu berpaku pada data yang ini ya. Select multiply from anggota. Nah, misalnya ya, di sini kan kita punya ID 1, 2, 3 ya. Saya punya ID 5, di sini namanya Bowo, ID 4 adalah Bambang. Untuk mendapatkan informasi seperti ini, biasanya kita menggunakan where, benar nggak? Where ID anggota sama dengan 4 misalnya. Sama dengan 4. Saya blok. Kemudian execute. Dan hasilnya seperti ini. Tapi karena kita sudah membuat function, maka caranya akan berbeda dan tidak akan menggunakan cara seperti itu. Seperti biasa, create function get nama misalnya. Nah, yang di sini yang dimasukkan adalah ID-nya, ID integer tipe datanya. Nilai balikannya adalah varchar. Update dengan begin n. Kemudian di sini saya menggunakan contoh, tapi tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan declare sebagai penampung. Jadi saya membuat dua contoh ini sebagai pembuktian saja. Seperti ini saya blok ya.
Sudah berhasil. Kita coba function yang tadi kita buat. Saya di sini mengambil nama yang memiliki ID 4 ya, artinya parameternya. Saya execute di sini. Namanya Bambang. Benar tidak nih dengan yang di sini? Nah, namanya Bambang kan? Di sini sama, namanya Bambang. Seperti ini. Kalau ingin diberikan kolom, ya tinggal disebut aja S nama. Seperti ini. Nama Bambang. Dan yang ketiga kita akan membuat ini yang ketiga ya, sampel ketiga, multi parameter. Artinya dia memiliki parameter yang banyak. Di sini saya buat lagi seperti biasa, create function, hitung misalnya ya, A-nya itu integer dan B-nya itu integer juga. Hasilnya saya pastikan bahwa dia itu adalah integer juga ya, kan integer hasilnya integer. Begin, end, langsung aja kita hitung di sini, return A dikali B ya ceritanya. Sudah cukup seperti ini. Udah, kita coba tampilkan hasilnya. Empat dan B-nya itu 10 S hasil. Kita coba ya. Baik, hasilnya adalah 40 ya. Sudah berhasil perhitungannya. Di sini multi parameter karena memang parameternya ada 2 di sini. Lebih dari 1. Parameter itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak mesti harus 1, 2, bahkan tidak ada pun tidak ada masalah. Baik, demikian bahasan tentang function saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.